Oke, bismillah teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang peluang cuan dengan cara jualan skill dan jasa dan juga produk digital. Jadi ini akan sangat keren buat kalian para expert di luar sana, expert di bidangnya masing-masing ya. Insya Allah akan cocok banget buat kalian eksekusi. Jadi ini adalah kesempatan emas buat kalian mengeksekusi dan akan jauh lebih mudah daripada apa yang sudah kalian jalankan sebelumnya. Oke, mari kita lanjut tentang New Creator Economy. Nah, siapa saja yang bisa main di atau mencoba kesempatan yang ya mungkin baru buat sebagian orang, tapi di sana sebenarnya sudah di luar sana sudah lama banget istilah tentang New Creator Economy. Di sini masih baru, tapi karena ini baru, justru itu akan menjadi kesempatan besar buat kita karena demand-nya semakin bertumbuh sementara pemainnya masih dikit seperti itu. Jadi, marilah kita sama-sama mengedukasi market kita bareng-bareng di sini. Oke, nah jadi siapa ya aja yang bisa join di New Creator Economy, berjualan produk digital atau meningkatkan cuannya dari jasa yang sudah ada? Ya kalian para expert yang mungkin contoh misalnya kalian yang jago nulis, jago bikin website atau aplikasi, yang jago marketing, ngerti tentang parenting, ngerti tentang legal di bisnis atau di perusahaan, yang selama ini menjadi coach, mentor, trainer, dan lain sebagainya. Bahkan kalian yang jago banget ternak lele, itu bisa menjual produk digital kalian. Mengajari orang-orang yang juga baru mau terjun sebagai peternak lele seperti itu. Nah, jadi kalian juga yang jago masak, jago jahit, atau jago apapun di bidangnya kalian masing-masing itu bisa banget berjualan produk digital. Kenapa seperti itu? Ya karena kalian sendiri mempelajari ilmu itu tidak mungkin kalian mempelajarinya kalau tidak ada tujuan tertentu. Ya sama halnya dengan orang-orang juga yang mungkin levelnya masih ada di bawah kalian. Mereka juga mau mempelajari ilmu yang sama dengan apa yang kalian punya saat ini biar mereka juga bisa mencapai satu tujuan tertentu atau satu goals tertentu. Dan kalau kalian bisa mengajari mereka, kalian bisa mendapatkan cuan. Mereka dapat value, dapat ilmu, kalian dapat cuannya. Seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, New Creator Economy, seperti yang saya bilang tadi, di luar sana, New Creator Economy ini sudah lama banget sebenarnya teman-teman. Tapi di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini, New Creator Economy baru beberapa tahun ini mulai banyak, bukan banyak sih, ada beberapa kreator yang mulai menggaungkan lah tentang New Creator Economy ini. Nah, tapi karena ini masih baru di sini, itu berarti kesempatan besar buat kita semua para expert untuk terjun ke sini. Kenapa? Karena demand-nya mulai bertumbuh sementara pemainnya masih dikit seperti itu. Nah, jadi New Creator Economy adalah ekosistem yang berkembang di mana individu perorangan seperti kita ini bisa menggunakan teknologi dan platform digital untuk menghasilkan pendapatan dari konten, dari produk atau layanan yang kita buat sendiri. Jadi individu tidak harus berbentuk tim atau perusahaan yang besar. Jadi bahkan kita perseorangan individu seperti ini bisa main seperti ini dan bisa menghasilkan lumayan besar ya minimal untuk ukuran kita dan keluarga kita. Bisa banget insya Allah. Oke. Nah, jadi kita di sini akan bermain tentang konten, produk atau layanan yang kita buat sendiri dan kita jual ke orang lain. Dan ini akan melibatkan berbagai aktivitas kreatif seperti blogging, vlogging, podcasting, penulisan, desain, mentoring, coaching, dan banyak lagi teman-teman. Oke, dan saya yakin kalian para expert di bidangnya masing-masing jauh lebih ngerti teknisnya pastinya. Oke, jadi digital produk itu ada banyak jenisnya. Nah, tapi yang populer mungkin di sini saat ini ya yang lagi rame sekarang banyak yang jualan e-book, ada kelas online, ada audiobook yang jadi audiobook itu seperti orang yang mau baca buku tapi malas bacanya jadi mereka lebih milih membeli audio atau mendengarkan audiobook. Nah, online bootcamp juga ini digital produk yang lumayan mahal karena masih melibatkan waktu di situ. Terus ada subscribe aplikasi dan lain sebagainya. Terus kalau kita misalkan ini webinar, terus kita rekam, itu playback webinarnya, rekamannya bisa kita jual juga teman-teman. Nah, online coaching juga bisa kita jadikan sumber penghasilan yang baru. Terus di sini mainannya desainer, fotografer, videografer, jualan LUT, filter, audio, dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi produk digital. Jadi sangat-sangat banyak jenisnya. Bahkan mungkin ada lebih banyak lagi tapi ya seperti yang saya bilang yang populer di kita saat ini masih sekedar e-book dan e-course. Mungkin sekarang audiobook sudah mulai tapi belum banyak. Oke, karena memang industrinya masih baru di sini. Nah, bicara soal platformnya buat kita jualan misalkan apa yang saya jelaskan hari ini
pengalaman dan ilmu saya, misalnya saya rekam seperti ini, saya dokumentasikan dan saya jadikan produk digital, terus saya jual, yaitu butuh platform untuk mendisplay produk digital itu. Nah, kita bisa pakai platform seperti ini. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat blog atau website pakai WordPress, ya kalian bisa pakai WordPress ditambah plugin Elementor buat bikin halaman-halamannya, atau mungkin tambah plugin-plugin yang lainnya seperti LMS dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian belum terbiasa dengan ini, kalian bisa pakai yang lebih instan. Di Indonesia ada yang terkenal banget dengan singkatan orang-orang selalu bilang atau order online. Nah, ada Berdu juga, ada Linkit, ada Tribelio. Ini sudah saya pakai dan sudah menghasilkan lumayan lah 3 digit dari Tribelio. Terus saya beralih ke Utas, punyanya Mas Fikri Fatullah, ini juga sudah menghasilkan. Dan sekarang saya lagi ngulik di Mayar. Dan kalau ada yang lebih baik lagi yang lainnya, saya mungkin akan mencoba platform yang lainnya seperti itu. Dan di Mayar juga saya sudah menghasilkan ratusan dari produk digital saya pakai Mayar. Sebentar di akhir insya Allah saya akan share seperti apa hasilnya. Oke, jadi New Creator Ekonomi itu sangat-sangat cocok buat kalian para expert di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, gimana kalau belum punya tim? Ya tidak masalah, karena apa yang saya lakukan juga setelah resign di Agustus tahun lalu, jadi sudah setahun saya resign dan mulai berjualan produk digital dan jasa saya dengan cara mengoptimalkan digital marketing, ya itu saya lakukan seorang diri. Saya rekaman sendiri seperti ini, ngedit sendiri, dan jualannya juga sendiri. Bahkan ketika saya mentoring offline di luar sana, itu saya lakukan sendiri. Dan itu dikenal dengan istilah solopreneur. Nah, jadi setahun kemarin juga saya sudah buat kelas yang namanya kelas solopreneur, dan kelas-kelas kita sebelumnya itu sudah diikuti sama lebih dari 1.000 orang. Mulai dari pengacara, ada dokter, ada dosen, ada ustadz yang ngajar bahasa Arab, ngajar ilmu hadis, dan lain sebagainya. Digital kreator, konten kreator, dan lain sebagainya sudah banyak banget lah di kelas solopreneur. Nah, sekarang kelas solopreneur ini sudah saya hentikan karena satu dan lain hal. Jadi insya Allah di bulan depan, beberapa hari lagi, saya akan mulai kelas yang edisi update lah dari kelas solopreneur. Kenapa? Karena saya sekarang juga sudah berusaha geser dari solopreneur untuk sekarang mulai bangun tim. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini sudah alhamdulillah adalah hasilnya, dan sekarang waktunya scale up. Jadi saya akan sharing ke teman-teman perjalanan dari solopreneur ke mulai bangun tim digitalnya seperti itu. Nah, jadi iya insya Allah di bulan depan saya akan buat kelasnya seperti itu. Nah, solopreneur adalah istilah yang kita gunakan buat kita yang jalan sendirian, mengeksekusi semuanya sendirian, seperti itu. Nah, tapi mungkin sebagian teman-teman expert yang lainnya akan sangat kesulitan untuk jadi solopreneur. Tapi kalau kalian yang expert di bidang kreatif, ini harusnya jauh lebih mudah. Tapi kalau kalian berpikir untuk men-scale up secepatnya, ya bangun tim lah, jangan kelamaan jadi solopreneur. Oke? Nah, jadi ini semua adalah kesempatan buat kita para expert di bidangnya masing-masing, buat kita jual skill kita dengan harga yang jauh lebih layak lagi, jadi tidak dihargai UMR lagi. Nah, terus kita juga bisa selain mungkin jadi coach, jadi mentor, jadi trainer di luar sana, dapat penghasilan yang jauh lebih besar daripada gaji sebagai seorang manajer di perusahaan yang lumayan besar. Iya, seperti itu teman-teman. Dan bahkan di produk digital kita juga mungkin harganya cuma ratusan ribu kalau dibicara produk digitalnya. Tapi karena kuantitinya jauh lebih banyak, jadi hasilnya juga besar banget lah insya Allah buat kita. Kalau mungkin ukuran kita perorangan atau ya untuk dinikmati barang keluarga, ya lumayan lah kalau kita jualan produk digital dan menghasilkan dari produk digital ini. Nah, saya akan kasih contoh seperti apa yang sudah saya hasilkan selama ini. Tepatnya mungkin karena ini bertepatan dengan tanggal 30 Agustus, jadi kita bisa melihat hasil penjualan selama 1 bulan. Saya akan share ke teman-teman apa yang saya dapatkan selama Agustus di 2024 ini. Jadi tanggal 1 sampai 30 Agustus hari ini saya sudah mendapatkan itu total 64 juta. Nah, apa yang saya jual dari situ? Ya saya jual pengalaman dan ilmu saya. Jadi saya punya pengalaman lumayan lah dari 2012 tentang digital marketing, dan saya juga ada pengalaman untuk menghandle beberapa brand, termasuk brand yang saya sebutkan tadi namanya Yota. Nah, di sini saya sempat launching beberapa outlet mereka, ada puluhan lah, dan selama launching 2 harian saja kita bisa menghasilkan 2 digit penjualan.
dan setelah bulan pertama dan seterusnya masih terjadi repeat order yang lumayan besar, dan bahkan menjadikan si brand ini yang tadinya cuman saya handle dari 15.000 followers bisa jadi sebesar ini dan menjadi market leader di Indonesia Timur lah, insya Allah seperti itu. Dan sekarang waktunya mereka ekspansi keluar. Nah, pengalaman dari sinilah dan brand-brand lainnya atau di industri lain yang saya eksekusi, itu yang saya dokumentasi untuk saya ajarkan ke business owner dan timnya. Dalam bentuk produk digital seperti ini, saya dokumentasi dan saya jual seperti ini. Ya, harganya memang tidak mahal, tidak sampai jutaan, cuman ratusan ribu. Tapi dari ratusan ribu ini, itu dibeli dari sama ya lumayan banyak orang. Sampai totalnya sampai bulan ini aja, tanggal 1 sampai 30 Agustus dapatnya sekian, 64 juta. Nah, ini saya buat materi seperti ini cuman sehari, mungkin ya editingnya 2 hari. Dan habis itu ya tinggal ngopi, bikin konten-konten rutin, organik. Nah, cuma 64 juta ini, teman-teman, tidak didapatkan secara organik saja. Ini masih dengan bantuan iklan. Jadi 64 juta ini ada biaya iklan selama 1 bulan sebesar 23 juta. Nah, mungkin kalian akan kaget, wah gimana bisa saya yang baru mulai mau main seperti ini, biaya iklannya aja sudah 2 digit. Jadi teman-teman, ini bukan budget yang keluar dari kantong saya, bukan fresh money. Jadi hasil penjualan dari produk digital saya tadi, kelas online saya tadi itu totalnya 64 juta. Itu kan tidak langsung 64 juta. Ya mungkin belasan setiap pekannya seperti itu. Nah, belasan setiap pekannya, setiap pekan saya tarik beberapa persen untuk saya bayar iklan. Jadi seperti ini, 64 juta ini kalau di total di per hari ini setelah dipakai bayar iklan sisanya ya sisa 40 juta. Ya inilah profitnya. Nah, karena berapa budget iklan tadi kita ada 23 juta. Nah, 23 juta ini berasal dari sini. Jadi bukan fresh money lagi. Jadi produk yang terjual itu kita pakai bayar iklan lagi beberapa persen. Nah, ya lumayan lah budget iklannya, tapi ya kalau dibilang untung, ya untung banget karena produk digital tidak butuh yang namanya stok. Kita tinggal bikin sekali, jualnya berkali-kali seperti itu. Jadi bulan yang akan datang, produk yang baru atau produk yang ada sekarang ini kita jual dengan cara atau strategi seperti itu. Laku 30% sampai 50% saya alokasikan ke iklan lagi, dan begitu terus siklusnya. Jadi akan semakin besar. Makanya saya mau scale up lagi dengan cara membangun tim, tidak sendirian lagi. Jadi apa yang teman-teman lihat sekarang ini dapat 60 jutaan dan profitnya sekitar 40 juta, ya ini dikerjakan seorang diri. Nah, harusnya kalau teman-teman sudah punya tim, harusnya insya Allah dengan izin Allah harusnya jauh lebih besar lagi teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya katakan, New Creator Economy adalah kesempatan atau industri yang bagus sekali untuk teman-teman para expert di bidangnya masing-masing untuk mencoba hal yang baru, berjualan produk digital atau mengoptimalkan digital marketing biar sumber penghasilan yang ada saat ini bisa jadi lebih besar lagi hasilnya seperti itu. Dan insya Allah kita akan belajar itu lebih detail daripada kelas-kelas sebelumnya di bulan yang akan datang. Ya tinggal beberapa hari lagi lah, doakan saja teman-teman. Tapi kalian sudah bisa daftar sekarang juga, dan kalau kalian daftar sekarang juga kalian akan dapat checklist gratis dan panduan untuk membuat goals. Itu gratis, silahkan daftar di bawah dan kalian akan mendapatkan link untuk akses checklistnya, form atau Notion buat kalian daftar buat goals di situ dan memperhatikan apa saja yang harus kalian checklist untuk kalian persiapkan sebelum kalian memulai. Jadi ketika nanti teman-teman belajar akan jauh lebih cepat lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa insya Allah di kelas yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.